Kalau kamu atau pasanganmu merasa belum tua, tapi sudah memiliki beberapa masalah seksual, atau mungkin mudah lelah, kemudian juga sulit menurunkan berat badan, lalu kebanyakan akan berpikir, apa nih terapinya atau minum obat apa yang bisa mengatasi? Padahal beberapa masalah ini sering terjadi karena apa yang kamu makan setiap hari. Jadi ini adalah 5 makanan terburuk yang bisa menurunkan testosteronmu. Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas, Panduan Nutrisi Tanpa Sensor. Dan kali ini saya akan share mengenai 5 makanan terburuk yang perlu kamu hindari karena ini bisa menurunkan testosteronmu. Ya, jadi ini berlaku untuk pria maupun wanita ya yang memiliki pasangan, maksud saya. Sebetulnya gini, testosteron itu memang adalah hormon yang primer pada pria tapi juga dimiliki oleh wanita ya. Jadi kenapa orang selama ini berpikir oh testosteron ini hanya dimiliki oleh pria, tapi sebetulnya juga dimiliki oleh wanita. Hanya berbeda saja jumlahnya. Kalau pada pria ini lebih dominan, kalau pada wanita ini tetap ada tapi jumlahnya itu lebih minim gitu. Kalau di pria itu diproduksi oleh kelenjar testis ya untuk produksi yang namanya testosteron ini. Kalau di wanita itu diproduksi oleh kelenjar ovarium, satu kelenjar yang memproduksi estrogen, progesteron juga. Dan juga ketika wanita sudah memasuki masa menopause, ini akan diproduksi oleh kelenjar adrenal yang berdiri atau duduk di atas ginjal di bagian belakang tubuh kita ya. Nah, fungsi hormon testosteron itu apa sih? Kenapa kok kita perlu menjaga hormon testosteron levelnya, jumlahnya di dalam tubuh kita, baik pria maupun wanita? Yang pertama, hormon testosteron ini memiliki fungsi adalah mempengaruhi mood. Nah, tuh ya, jadi mempengaruhi kita punya bagaimana kita itu punya suasana hati ya, itu dipengaruhi salah satunya juga oleh hormon testosteron, terutama pada pria ya yang lebih dominan karena hormon testosteron ini lebih vital untuk pria dibanding untuk wanita. Meskipun pada wanita juga memiliki banyak juga dampak-dampak kesehatan yang akan saya bahas nanti. Kemudian ini juga mempengaruhi fungsi kognitif. Yes, nanti juga akan saya jelaskan kenapa ini berhubungan dengan kolesterol ya. Jadi fungsi kognitif berhubungan dengan kolesterol, dan kolesterol ini adalah bahan baku dari hormon testosteron. Karena itu juga hormon testosteron sangat berhubungan dengan fungsi kognitif. Bagaimana kita memiliki memori, kita memiliki IQ dan lain-lain. Kemudian juga hormon testosteron ini berfungsi untuk menjaga kepadatan tulang, mencegah osteoporosis terutama pada pria. Ya, jadi buat mungkin yang merasa belum tua tapi memiliki banyak masalah-masalah tulangnya bukan cuma keropos ya, tapi juga mengalami radang sendi. Ini juga terjadi karena pengaruh dari hormon testosteron. Kemudian juga meningkatkan massa otot. Nah, mungkin banyak orang sudah tahu ini berhubungan dengan orang-orang yang melakukan aktivitas olahraga, terutama olahraga beban. Hormon testosteron ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan massa otot. Ya, termasuk juga pada wanita itu. Makanya kenapa wanita itu lebih sulit untuk memperbesar atau meningkatkan massa otot. Karena apa? Karena level hormon testosteronnya jauh dengan pria. Itu sebabnya mungkin kalian sering dengar kalau cewek angkat beban jangan takut ototnya besar. Ya karena mereka memiliki hormon testosteron itu yang lebih minim gitu, jauh lebih minim dibandingkan pria. Kemudian yang keempat adalah juga untuk berfungsi meningkatkan pembakaran lemak. Nah, nih ya, jadi baik pada pria maupun wanita. Again, kenapa pria tendensinya itu lebih mudah untuk
fat loss-nya itu lebih cepat dibandingkan wanita. Bukan berarti wanita tidak bisa fat loss ya, tidak bisa dalam arti mencapai fat loss, tapi butuh usaha yang lebih besar. Karena apa? Karena memang hormon testosteron ini berpengaruh pada pembakaran lemak. Semakin tinggi kita punya hormon testosteron, kita akan lebih mudah untuk membakar lemak. Itu sebabnya banyak pria-pria yang mungkin melakukan terapi hormonal atau mungkin konsumsi hormon-hormon testosteron ini tujuannya salah satunya adalah untuk meningkatkan pembakaran lemak. Dan yang terakhir adalah untuk, tentunya semua orang udah tahu, menjaga fungsi seksual ya, entah itu mulai dari libido, kemudian juga pertumbuhan penis, kemudian juga testis, fungsi prostat dan lain-lain. Sedikit cerita ya, jadi beberapa waktu yang lalu saya punya pasien juga, orang tuanya ya konsultasi kepada saya, anaknya ini memiliki small penis gitu ya, small penis. Nah, ini diakibatkan karena apa? Salah satunya karena hormon testosteronnya yang sangat rendah, padahal ini usianya sudah usia remaja sekitar usia 14 tahun yang seharusnya itu pertumbuhannya tidak seminim itu. Nah, jadi ini juga sangat sering terjadi ya pada generasi-generasi zaman now, di mana pola makan atau pola hidup segala sesuatu serba instan. Ini ada hubungannya dengan level testosteron. Makanya jangan heran, makanya sekarang banyak sekali juga terjadi pergeseran-pergeseran yang tidak perlu saya jelaskan di sini. Saya rasa Sobat Sehat sudah tahu ya arahnya kemana. Ini juga dipengaruhi karena apa? Karena level testosteron yang menurun pada pria. Gitu. Makanya pria ini jadi mengalami berbagai macam pergeseran-pergeseran. Kemudian juga entah itu dari sifatnya, karakternya, juga bagaimana orientasinya dan lain-lain. Itu ada hubungannya dengan hormon testosteron. Ya, penyebab menurunnya testosteron itu ada beberapa macam, ada cukup banyak. Tapi di sini saya akan berikan 3 basicnya, fundamentalnya. Kenapa sih hormon testosteron itu bisa menurun? Yang pertama terjadi karena kurangnya asupan nutrisi, terutama nutrisi yang dibutuhkan untuk memproduksi hormon testosteron itu. Kalau pada pria di kelenjar testis, kalau pada wanita yang tadi ya di kelenjar ovarium. Yang kedua, karena kondisi estrogen yang tinggi. Apa hubungannya, Dok? Gini, estrogen itu juga dimiliki oleh pria meskipun jumlahnya tidak sebanyak di wanita. Sama seperti vice versa ya, seperti testosteron pada pria dan testosteron pada wanita. Nah, estrogen dan testosteron itu tidak bisa tinggi dalam waktu yang bersamaan. Artinya apa? Mereka itu seperti jungkat-jungkit. Ketika orang, ini konteksnya pada pria ya. Ketika pria ini memiliki estrogen yang tinggi, yang nanti saya akan jelaskan penyebabnya kenapa, hormon testosteronnya itu akan menurun drastis ya seiring meningkatnya estrogennya. Artinya apa? Ya, orang-orang atau pria yang mengalami level testosteron yang rendah ini sangat mungkin terjadi karena mereka memiliki level estrogen yang tinggi. Itu. Kemudian yang ketiga, terjadi karena apa? Karena insulin yang tinggi. Nah, ini juga sangat sering ya, it's very very common happen in our society. Terutama apa? Terutama pada ya orang-orang yang memiliki pola hidup serba instan. Itu ya. Apa hubungannya antara insulin yang tinggi dengan testosteron? Ada banyak sekali hubungannya. Jadi mekanismenya mulai dari meningkatnya hormon atau enzim yang namanya aromatis. Ya, aromatis ini salah satu enzim ya, bukan hormon ya. Saya revisi tadi ya. Aromatis ini salah satu enzim yang bisa mengubah insulin menjadi estrogen. Gitu ya. Jadi ini yang bisa mengubah menjadi estrogen. Artinya apa? Artinya ketika estrogen tinggi tadi, ya tadi testosteron akan menurun, itu ya. Jadi meningkatnya enzim aromatis ini dipengaruhi karena apa? Karena level insulin yang tinggi. Yang kedua, menurunnya gonadotropin releasing hormone. Nah, gonadotropin releasing hormone ini yang memproduksi hormon FSH dan LH yang juga nantinya akan berubah menjadi testosteron gitu. Jadi, ketika gonadotropin releasing hormone atau GnRH ini menurun, otomatis kita juga akan memiliki level testosteron yang rendah. Dan yang terakhir tentunya ini bisa menyebabkan suatu kondisi yang berulang-ulang saya sebutkan yang namanya resistensi insulin yang kemudian bisa menyebabkan banyak sindrom metabolik dan yang paling sering adalah diabetes tipe 2. Banyak sekali pasien-pasien saya diabetes tipe 2 ini yang juga mengalami disfungsi ereksi, gangguan seksual, kemudian menurunnya libido dan lain-lain. Karena apa? Karena ini terjadi masalah di bagian
Ya, itu alat vital itu karena apa? Pembuluh darahnya menyempit, ya, kemudian dia tidak mendapatkan nutrisi itu. Dan banyak sekali masalah-masalah yang terjadi karena insulin yang tinggi. Nah, jadi 5 makanan terburuk yang akan saya share di sini untuk bisa menurunkan testosteron. Ya, tentunya di sini yang perlu kalian hindari. Yang pertama, saya akan sebutkan mulai dari urutan yang nomor 5 dulu. Siap? Sudah siap? Ya, ini sering sekali kalian temui dan bahkan yang nanti yang nomor 1 yang saya sebutkan mungkin kalian akan cukup surprise ya. Yang kelima adalah snack bar. Nah, tuh snack bar apapun, bahkan protein bar ya, protein bar yang selama ini banyak orang berpikir, wah ini kan snack sehat dok. Orang berburu protein bar karena berpikir, oh ini bisa meningkatkan testosteron dengan konsumsi protein yang tinggi dan lain-lain. Unfortunately, it's not. Why? Karena banyak sekali snack bar atau bahkan protein bar itu sebetulnya bukan protein bar, bahkan mereka karbohidratnya lebih tinggi daripada proteinnya. Nah, dan karbohidrat di sini bukan hanya karbohidrat yang whole grains yang katanya bagus, tapi juga apa? Banyak sekali karbohidrat yang mengandung fruktosa. Kemudian selain fruktosa juga biasanya mengandung sirup, glukosa, kemudian juga mengandung banyak sekali karbohidrat yang lain seperti beras, jagung, dan lain-lain yang juga semuanya itu tinggi karbohidrat. Nah, seperti yang tadi saya katakan, ketika kita konsumsi karbohidrat yang tinggi, ini menyebabkan suatu kondisi yang namanya hiperinsulinemia. Jadi insulinnya tinggi tadi ya, yang akhirnya menyebabkan resistensi insulin. Itu. Jadi kalau kalian mau konsumsi snack bar, baca dulu ingredients-nya. Jangan karena katanya sehat lalu langsung dibeli. Dan ini sekarang masalahnya banyak sekali yang di branding dengan gluten free, bahkan sugar free. But is it really healthy for your testosterone? I don't think so. Yang keempat adalah minyak sayur. Nah, nih, minyak sayur atau vegetable oil, contohnya apa aja? Seperti minyak jagung, minyak canola, minyak kedelai, bahkan margarin. Yang seringkali saya katakan ini adalah lemak yang terhidrogenasi. Kan dari sayur-sayuran katanya. Yes, margarin dari sayur-sayuran, but it doesn't mean that it's healthy. It doesn't mean that it's good for your testosterone. Karena apa? Karena minyak sayur ini tinggi omega 6 dan menyebabkan peradangan. Rasionya seringkali terlalu jauh dengan omega 3. Dan orang Indonesia, bukan cuma orang Indonesia, orang-orang di zaman sekarang ini lebih banyak konsumsi omega 6-nya dan kekurangan omega 3. Jadi rasionya way too high ya, perbedaannya. Contohnya kita dapatkan di mana? Gorengan. Nah, tuh, gorengan mau pakai minyak semurni apapun ya, sejernih apapun, cuma sekali pakai ya. Apalagi kalau kalian pakai minyak sayur yang tadi, ini bisa meningkatkan yang namanya peradangan. Kemudian juga menu-menu di restoran ya, bahkan menu-menu di kafe-kafe seperti pastry yang kalian berpikir, oh ini tidak digoreng, ini di oven. Well, it's still high in that fat. That bad fat ya, jadi lemak yang margarin itu paling sering dipakai untuk pastry terutama. Kita akan melanjutkan ke makanan nomor 3 dan ini yang seringkali juga mungkin orang akan mind blowing karena orang berpikir, loh bukannya ini makanan sehat? Yes, ini adalah flaxseed. Yes, flaxseed yang selama ini mungkin banyak orang berpikir makanan sehat. Kalau kalian makannya itu berlebihan, ada suatu komponen yang namanya itu adalah lignan, ya, di mana lignan ini adalah fitoestrogen, ya, salah satu fitoestrogen yang bisa menyebabkan gangguan pada fungsi testosteron, menurunnya testosteron. Nah, berlebihan ini berapa dok? Kalau menurut studi yang bisa kalian baca di sini studinya nanti, ya akan saya share juga di description box. Itu adalah lebih dari 25 gram per hari. Atau let's say sekitar 25 sampai 30 gram per hari. Ini yang dikatakan berlebihan dan ini bisa menurunkan level testosteron pada pria ya berdasarkan studi di sini. Yang nomor 2 adalah, nah ini mungkin banyak orang sudah tahu, adalah alkohol. Nah, tuh. Memang bukan makanan, ya seringkali berbentuk minuman, tapi ini dikategorikan sebagai makanan juga ya di beberapa literatur. Jadi alkohol ini bisa menyebabkan yang namanya fatty liver, ya fatty liver karena alkohol. Yang bisa menyebabkan fatty liver lagi selain alkohol tadi yang saya sebutkan di nomor 1 adalah fruktosa. Ya itu juga bisa menyebabkan fatty liver, di mana fatty liver ini akan meningkatkan salah satu hormon di dalam liver yang namanya
HBG atau sex hormone binding globulin gitu. Nah, hormon ini akan mengikat free testosteron di dalam liver kita. Akibatnya apa? Akhirnya level testosteronnya akan menurun. Itu ya. Dan yang terakhir, nah ini yang paling banyak mungkin dikonsumsi oleh orang-orang Indonesia adalah, sudah siap? Kedelai. Nah, tuh. Memang sampai sekarang masih banyak terjadi perdebatan antara pro kontra kedelai ini. Ada yang bilang, wah kedelai nggak apa-apa dikonsumsi, nggak ada bikin masalah untuk menurunkan testosteron dan lain-lain. Tapi di sini masalahnya banyak sekali kedelai-kedelai yang sekarang bukan cuma di Indonesia, sekali lagi itu sudah GMO. Nah, GMO ini artinya apa? Ini genetically modified organism, di mana kedelai-kedelai yang di GMO ini dia memiliki kandungan estrogen yang sangat tinggi. Ya, jadi ini yang bisa menyebabkan banyak masalah-masalah baik pada pria maupun wanita mengalami estrogen dominance. Nah, terutama adalah kedelai-kedelai yang non-fermentasi, yang tidak difermentasi. Contohnya apa, Dok? Tahu, kemudian susu kedelai, soy milk, ya. Kemudian juga yang terdapat dari kecap-kecap, contohnya seperti kecap asin, ya. Itu most likely dia mengandung yang namanya soy yang tidak difermentasi. Nah, kedelai yang tidak difermentasi ini punya dampak yang lebih besar dibandingkan kedelai yang difermentasi. Contohnya seperti tempe, kemudian miso, kemudian natto. Meskipun sama-sama dari kedelai yang mungkin tidak organik, tapi ketika difermentasi ini bisa menurunkan dampaknya, resikonya dibanding dari kedelai yang tidak difermentasi. Jadi buat sobat sehat yang selama ini suka konsumsi tahu, susu kedelai dari produk-produk yang komersial, coba dicek ya, dicek lagi bagaimana ya. Nah, jadi bagaimana, Dok, solusinya sekarang untuk mengatasi makanan-makanan yang sekarang serba instan, sulit untuk kita itu menghindari makanan-makanan yang tadi ini, ya yang saya sebutkan 5 makanan ini. Solusinya seperti ini ya. Yang pertama adalah ini based on study ya. Pertama, bagaimana kita bisa mencegah testosteron ini menurun? Pertama adalah dengan menurunkan body fat. Nah, memang cara untuk menurunkan body fat ini berbeda dengan menurunkan berat badan, dimana mungkin sudah saya jelaskan di beberapa video sebelumnya mengenai apa sih perbedaan antara body fat and body weight. Jadi berat badan dan berat massa lemak itu berbeda. Kalau kita menurunkan massa lemak, ini bisa memperbaiki tadi kondisi enzim aromatis tadi ya, supaya aromatis itu tidak terlalu besar. Salah satunya dengan menurunkan body fat. Caranya gimana? Nah, mungkin kalau buat yang tertarik bisa tulis di kolom komen. Nanti saya akan jelaskan di next video bagaimana sih cara efektif untuk menurunkan body fat. Nah, buat yang tertarik bisa tulis nih di kolom komen ya. Next akan saya jelaskan. Yang kedua, bagaimana solusinya? Dengan olahraga, terutama dengan olahraga yang bersifat resistance training. Ini bisa meningkatkan level testosteron juga ya. Yang ketiga dengan asupan nutrisi, terutama mikronutrisi yang penting untuk produksi testosteron tadi. Contohnya seperti zinc ya. Kemudian L-arginin ya, karena ini adalah makanannya dari nitric oxide yang bisa juga membantu meningkatkan testosteron. Kemudian juga vitamin D ya, vitamin D3. Ini juga sangat penting. Dosisnya berapa, Dok? Dosisnya tergantung dari level vitamin D dalam darah kalian. Makanya cek dulu sebelum tanya sama saya ya. Kemudian yang keempat adalah batasi alkohol. I think it's obvious ya, udah saya jelaskan tadi juga. Berapa batasinya? Nah, ini kan ya. Batasi kalau menurut tadi maksimal adalah 1 serving per hari. Ini yang pure alkohol ya maksudnya ya. Batasi 1 serving per hari. And last but not least adalah kelola stres, manage stres. Nah, kalau manage stresnya dengan konsumsi alkohol gimana, Dok? Nah, ini yang jadi masalah ya. Jadi maksudnya kelola stres dengan cara-cara yang sehat, dengan olahraga, kemudian mungkin dengan mendengarkan musik, kemudian juga berbicara dengan orang-orang yang bisa memberikan kita solusi yang baik gitu maksudnya ya. Jadi kelola stres ini bukan dengan cara-cara yang negatif, tapi dengan cara-cara yang positif. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman ya, baik yang mengalami atau mungkin yang pasangannya mengalami masalah-masalah seksual dan belum tua. Coba share deh video ini ya, karena siapa tahu ini adalah makanan-makanan yang sering dikonsumsi tanpa kita sadari. Mungkin kita merasa fine-fine aja kok, saya nggak punya masalah kok. Well,
this is also a problem. Ya, ketika kalian mengalami masalah seksual di usia 30-an, ketika kalian mungkin mudah merasa lelah, kemudian kalian mengalami masalah tulang atau sulit untuk menurunkan berat badan, sudah mencoba berbagai macam diet, ini makanan-makanan yang bisa mempengaruhi testosteron kalian. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy. Nah, jadi 5 makanan terburuk yang akan saya share di sini untuk bisa menurunkan testosteron. Ya, tentunya di sini yang perlu kalian hindari. Yang pertama, saya akan sebutkan mulai dari urutan yang nomor 5 dulu. Yang kelima adalah snack bar. Nah, tuh. Yang keempat adalah minyak sayur. Nah, ini melanjutkan ke makanan nomor 3. Ini adalah flax seed. Yes, yang nomor 2 adalah, nah ini mungkin banyak orang sudah tahu, adalah alkohol. Nah, tuh. Dan yang terakhir, nah ini, yang paling banyak mungkin dikonsumsi oleh orang-orang Indonesia adalah, sudah siap? Kedelai. Nah, tuh.